Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi Nur Rohim, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Perbankan dan Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Safa Akila dengan NIM 18 10 11 60 26. Izin untuk mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian saya yang berjudul Determinasi Penggunaan Layanan Mobile Banking dengan Faktor Sosial sebagai Variabel Mediasi pada Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu dari latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga berdampak positif pada terciptanya peluang bisnis dan transaksi yang dilakukan secara digital elektronik. Perkembangan massa yang diikuti oleh perkembangan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia akan informasi semakin meningkat, sehingga hal tersebut mengharuskan pelaku usaha atau bahkan perusahaan terus memantau peningkatan teknologi informasi guna mengoptimalkan layanan teknologi informasi kepada konsumen dengan tujuan mempertahankan eksistensi dari usaha yang dimilikinya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh We Are Social dan Hotsuite dari riset yang dilakukan, menunjukkan bahwa populasi di Indonesia itu sebanyak 274,9 juta jiwa dengan pengguna internet sebanyak 202,6 juta pengguna, yang artinya lebih dari 50% populasi di Indonesia itu sudah aktif menggunakan layanan internet. Kemudian penggunaan layanan internet di Pulau Jawa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase tertinggi pengguna internet jika dibandingkan dengan total penduduknya, yaitu pada tahun 2018 sebesar 80,4% dan pada tahun 2019 sebesar 85%. Kemudian disusul oleh wilayah Banten dan Jawa Tengah pada posisi kedua dan ketiga. Hal inilah, berdasarkan data inilah, saya selaku peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu pada wilayah Jabodetabek. Kemudian dengan adanya teknologi informasi yang berkembang, ada pula sistem yang ditawarkan oleh perbankan syariah, yaitu dengan adanya mobile banking. Keuntungan dari sistem layanan dari lembaga keuangan bank berbasis mobile ini yaitu untuk membantu nasabah melakukan kegiatan transaksi perbankan yang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Dengan adanya layanan ini meminimalisir biaya yang dikeluarkan baik oleh bank maupun nasabah seperti biaya percetakan formulir untuk membuka rekening ataupun pada saat melakukan transaksi. Namun fenomena yang terjadi yaitu adanya kesenjangan. Berdasarkan data yang saya dapatkan, yaitu adanya kesenjangan pengguna mobile banking dengan pemilik rekening yang ada di Bank Syariah Indonesia. Sampai bulan Juli 2021, pengguna layanan BSI Mobile itu mencapai angka 2,5 juta pengguna dengan total transaksi mulai Januari sampai Juni tahun 2021 sebesar 41,99 triliun rupiah. Dengan kenaikan transaksi digital sebesar 83,56% dari tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan nasabah yang memiliki rekening pada Bank Syariah Indonesia, angka tersebut masih sangat jauh dengan jumlah rekening di BSI yang diperhitungkan antara 14,5 juta sampai dengan 15,5 juta dibandingkan dengan pengguna BSI Mobile yang hanya mencapai angka 2,5 juta pengguna. Kemudian, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan layanan mobile banking, bagaimana pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap penggunaan layanan mobile banking, bagaimana pengaruh persepsi kredibilitas terhadap penggunaan layanan mobile banking, bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap penggunaan layanan mobile banking, bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan pengguna, dan persepsi kredibilitas terhadap faktor sosial, dan bagaimanakah pengaruh dari variabel faktor sosial dalam memediasi persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi kredibilitas terhadap penggunaan layanan mobile banking. Manfaat penelitian, jika dilihat dari aspek teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan peran positif bagi program studi ekonomi syariah, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, tentang aspek yang menjadi pengaruh dalam keputusan menggunakan layanan mobile banking. Selain itu, menjadi bahan dalam pengembangan teoritis terkait aspek yang memengaruhi dalam penggunaan mobile banking. Kemudian, jika dilihat dari aspek praktis bagi industri perbankan syariah,
Hasil penelitian didedikasikan untuk dapat memberikan informasi dan kemaslahatan bagi para pelaku industri perbankan syariah dalam mempersiapkan strategi. Kemudian bagi regulator, penelitian ditujukan agar dapat memberikan kontribusi pada regulator, baik pemerintah maupun para pemangku kebijakan lainnya, agar dapat menyusun strategi efektif dalam rangka memajukan inklusivitas dan digitalisasi keuangan. Kemudian lanjut pada landasan teori yang pertama itu mobile banking, termasuk layanan yang juga ditawarkan oleh lembaga keuangan, tepatnya perbankan yang memanfaatkan kemudahan teknologi selain produk pembiayaan atau transaksi lainnya. Fasilitas yang diberikan memudahkan setiap pengguna melakukan transaksi tanpa terkendala waktu dan tempat. Kemudian teori yang kedua yaitu keputusan pembelian menurut Kotler and Keller pada tahun 2016. Keputusan yaitu artinya sebuah metode penyelesaian persoalan yang dimulai melalui identifikasi masalah, kemudian pencarian data, sejumlah evaluasi substitusi, melaksanakan pertimbangan pembelian serta perbuatan setelah pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian teori terkait dengan TAM atau teknologi acceptance model yang dijelaskan bahwa persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam kemanfaatan penggunaan teknologi. Contoh ini secara lebih terlihat menggambarkan bahwa penerimaan penggunaan dari teknologi itu dipengaruhi oleh kemanfaatannya serta kemudahan penggunaan dari teknologi yang ditawarkan menurut Wibowo pada tahun 2008. Kemudian ada persepsi kegunaan atau perceived usefulness yang dimaknai dengan suatu pandangan yang berkaitan dengan penggunaan suatu teknologi baru yang dipercaya dapat memberikan manfaat kepada penggunanya menurut Davis pada tahun 1989. Kemudian selanjutnya persepsi kemudahan penggunaan menurut Jogianto pada tahun 2007, yaitu sebagai perasaan percaya kepada seseorang percaya terhadap teknologi yang mudah dipahami dan mudah digunakan bagi target teknologi tersebut. Persepsi kemudahan penggunaan termasuk dalam faktor penentu individu menerima suatu teknologi informasi. Kemudian persepsi kredibilitas menurut Wang pada tahun 2003, yaitu perilaku seseorang yang percaya bahwa keamanan daripada transaksi dan data diri di mana mereka melakukan kegiatan hukum terjaga dengan baik, sehingga memberikan pengaruh acceptance mereka kepada teknologi informasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu teori terkait dengan faktor sosial menurut Kotler and Keller pada tahun 2016, yaitu pengaruh dari sekelompok orang yang memengaruhi seorang individu untuk mengikuti kebiasaannya. Faktor sosial seperti kelompok sosial, keluarga serta peranan dan status sosial merupakan aspek eksternal yang menstimulasi keputusan dari pembelian konsumen. Kemudian penelitian terdahulu yang telah dikolek oleh peneliti yaitu ada 16 penelitian yang dimana ditampilkan 4 penelitian. Yang pertama itu dari Muhammad Asmi, Anwar Hasanuddin dan Fuad pada tahun 2019 dengan menggunakan variabel persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan dan norma sosial yang mana signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan mobile banking. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iza Asifa pada tahun 2020 kepada 407 pengguna mobile banking dengan variabel persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan yang signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan mobile banking. Kemudian penelitian dilakukan oleh John Vernos dan Mayrizal Alfadino pada tahun 2021 dengan variabel persepsi kegunaan menghasilkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan mobile banking. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kriti Priya, Rishiman Rai dan Utkarsh Goel pada tahun 2019 dengan variabel kredibilitas, kemudian dan pengaruh sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan mobile banking. Model penelitian bisa dilihat pada yang layar yang ditampilkan, yaitu dengan hipotesis H1 yaitu variabel kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan layanan mobile banking. H2 yaitu variabel kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan layanan mobile banking. H3 variabel kredibilitas berpengaruh terhadap penggunaan layanan mobile banking. H4 variabel faktor sosial berpengaruh terhadap penggunaan layanan mobile banking. H5 variabel kegunaan berpengaruh terhadap faktor sosial. H6 variabel kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap faktor sosial.
H7 variabel kredibilitas berpengaruh terhadap faktor sosial dan hipotesis terakhir yaitu variabel faktor sosial memediasi kemudahan penggunaan dan kredibilitas terhadap penggunaan layanan mobile banking. Selanjutnya yaitu pada bagian definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama itu ada variabel endogen, yaitu dalam penelitian ini yaitu layanan keputusan penggunaan layanan mobile banking, yang mana indikatornya menggunakan penentuan kebutuhan, pencarian informasi, keputusan penggunaan, dan perilaku pasca penggunaan. Kemudian variabel mediasi, yaitu variabel yang menjadi penghubung atau perantara dari variabel penjelas dengan variabel respon. Salah satu kriteria dari variabel mediasi dapat dilihat bahwa variabel ini mengikuti variabel penjelas yang kemudian berperan untuk mempengaruhi variabel respon. Variabel mediasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel faktor sosial. Kemudian variabel eksogen, yang pertama itu ada persepsi kegunaan, dijelaskan sebagai suatu ukuran terkait penggunaan suatu teknologi yang dipercaya mampu memberikan manfaat. Kemudian persepsi kemudahan penggunaan, yaitu kepercayaan seseorang atau pengguna terhadap teknologi yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Kemudian persepsi kredibilitas, yaitu perilaku seseorang yang percaya bahwa keamanan transaksi dan data diri pada saat melakukan suatu transaksi keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia yang berada di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menggunakan layanan mobile banking. Sampel yaitu dengan kriteria nasabah Bank Syariah Indonesia di daerah Jabodetabek serta pengguna layanan BSI Mobile. Untuk perhitungan sampel menggunakan purposive sampel dengan perhitungan yaitu total pertanyaan dikali 5, yang mana total pertanyaan dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti yaitu berjumlah 31 dikali dengan 5, jumlah sampel sebesar 165 sampel. Kemudian teknik pengumpulan data, jenis datanya jenis data kuantitatif numerik dengan bentuk skala ordinal, sumber data primer dan sekunder yang diperoleh sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden dan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kemudian pengumpulan data yaitu dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Skala yang digunakan oleh peneliti yaitu skala Likert dengan 4 tingkat yaitu sangat setuju pada skor 4, setuju 3, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Teknik analisis data yang digunakan akan digunakan oleh peneliti yaitu analisis deskriptif, kemudian model pengukuran outer model, model struktural inner model, dan uji hipotesis yang termasuk ke dalam teknik structural equation model atau partial dengan partial square menggunakan software Word PLS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.